Baiklah, kita langsung ke soal yang diberikan oleh dosen kita, Pak Meko Sitarja, dan jawaban menurut pandangan saya. Soal nomor 1. Apakah memungkinkan pembatalan perdamaian yang sudah disepakati oleh atau PKPU yang telah terjadi? Jawaban dari saya, berdasarkan pasal 170 ada 3 kemungkinan yang bisa membatalkan sebuah perdamaian, yaitu 1. Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Kedua, debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. 3. Pengadilan tersebut berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari. Soal kedua, berapa besar biaya yang didapatkan kurator atau pengurus dalam hal pengurusan PKPU atau kepailitan? Jawaban menurut pandangan saya, berdasarkan pasal 75, besarnya biaya atau imbalan jasa kurator itu ditentukan setelah kepailitan berakhir, dan pasal 76 lagi menjelaskan lebih detail perihal besarnya imbalan jasa yang diterima kurator itu ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Soal nomor 3. Apa yang menjadi hak dan kewajiban debitur atas hasil jual Beodel Pilot ketika diputus kepailitan oleh pengadilan? Jawaban menurut saya, berdasarkan pasal 24 ialah 1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Kedua, tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung sejak pukul 12 malam dini hari waktu setempat. Ketiga, dalam hal sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, transfer tersebut wajib diteruskan. Keempat, dalam hal sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek, maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Soal keempat, aset-aset apa aja yang bisa dihitung sebagai Beodel Pilot? Jawaban menurut saya, diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, aset-aset yang termasuk dalam Beodel Pilot meliputi 1. Aset yang dimiliki oleh debitur pada saat pengajuan pilot. 2. Aset yang dimiliki oleh debitur pada saat putusan pengadilan mengenai kepailitan diucapkan. Nah, ini berarti semua aset yang dimiliki oleh debitur pada saat pengajuan pilot dan pada saat putusan pengadilan mengenai kepailitan diucapkan akan masuk ke dalam Beodel Pilot untuk digunakan dalam proses pembayaran utang kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Soal nomor 5. Biaya apa saja yang ditanggung oleh kurator saat dilakukan proses penjualan Beodel Pilot? Jawaban menurut pandangan saya, berdasarkan pasal 186 itu merupakan sebuah biaya untuk keperluan pemberesan harta pilot atas jasa debitor pilot dengan pemberian upah untuk itu. Soal nomor 6. Rapat-rapat apa saja yang harus diikuti selama proses PKPU atau kepailitan? Jawaban menurut pandangan saya, yaitu rapat pertama, rapat panitia kreditor berdasarkan pasal 90 jika itu dibentuk. Yang kedua, rapat kreditor berdasarkan pasal 85 dan 86 untuk hakim pengawas mengeluarkan sebuah surat perintah agar kurator melakukan perbuatannya sesuai dengan hakim atau dalam inboxnya yang ditentukan, dan dalam pasal 113 untuk mengadakan pencocokan utang. Yang ketiga, yaitu rapat umum pemegang saham berdasarkan pasal 224 untuk mengajukan permohonan pilot atas persetujuan dari hasil rapat pemegang saham atau RUPS. Yang keempat, rapat rencana perdamaian, yaitu berdasarkan pasal 278 ayat 1, yaitu untuk memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan. Yang kelima, yaitu rapat pemungutan suara berdasarkan pasal 156 ayat 3 setelah diterimanya rencana perdamaian. Jadi melakukan voting ya. Soal nomor 7.
Prioritas apa sih yang menjadi sebuah prioritas dalam pembayaran haftung atau utang kepada kreditur? Jelaskan penggolongannya. Jawaban menurut pandangan saya itu ialah berdasarkan pasal 189 itu yang menjadi prioritas pembayaran utang kepada kreditur itu ialah yang mempunyai hak istimewa. Nah, penggolongannya sendiri yang dari hak istimewa itu apa aja? Nah, yaitu ada pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Soal nomor 8. Apakah perusahaan dianggap tidak eksis lagi ketika sudah pilot? Jawaban menurut pandangan saya. Nah, ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan atau pilot itu nggak berarti sama sekali perusahaan itu secara otomatis kayak nggak ada gitu. Proses kebangkrutan itu adalah sebuah langkah hukum yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi masalah keuangan mereka dan membayar seorang kreditur mereka yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam banyak kasus yang sudah terjadi, perusahaan yang mengalami kebangkrutan dapat menjalani proses restrukturisasi atau likuidasi aset untuk melunasi hutang mereka, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 199. Soal nomor 9. Soal 9. Apa artinya pilot going concern? Jawaban menurut pandangan saya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, istilah pilot going concern memang tidak secara eksplisit didefinisikan. Nah, kenapa undang-undang tersebut tuh kayak lebih fokus pada prosedur dan ketentuan terkait proses kepilotan dan penundaan pembayaran utang. Namun, kalau ditanya pilot going concern, itu secara umum dapat diinterpretasikan sebagai situasi di mana perusahaan yang mengajukan permohonan kepilotan tidak memiliki kemungkinan yang layak untuk terus beroperasi sebagai entitas bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini bisa berarti bahwa perusahaan tidak memiliki sumber daya atau prospek yang cukup untuk memulihkan diri dan melanjutkan operasi normalnya. Jadi, istilah pilot going concern ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai titik di mana tidak ada harapan yang jelas untuk mempertahankan operasinya dan fokus beralih pada pembagian aset kepada kreditur. Soal terakhir, nomor 10. Jelaskan proses penjualan bodel pilot yang diatur oleh UU Kepilotan atau Undang-Undang Kepilotan. Nah, jawaban menurut pandangan saya yaitu pertama, adanya permohonan kepilotan yang diatur dan dijelaskan dalam bab 2, yaitu dengan judul syarat dan putusan pilot pada pasal 2 sampai 14. Yang kedua atau step kedua itu pengurusan harta pilot yang ada di pasal 65 sampai 63. Step ketiga yaitu ada pengangkatan kurator yang dijelaskan pada pasal 69 sampai 78. Step keempat, dibentuknya panitia kreditor dan diadakan rapat kreditor dijelaskan pada pasal 79 sampai 90. Step kelima, yaitu sebuah penetapan hakim yang dijelaskan pada pasal 91 sampai 112. Step ke-6, pencocokan piutang yang dijelaskan pada pasal 113 sampai pasal 143. Step ke-7, yaitu sebuah rencana perdamaian yang dijelaskan pada pasal 114 sampai 177. Step 8 atau step yang terakhir, step 8 yaitu tindakan pemberesan harta pilot yang dijelaskan pasal 178 sampai pasal 203. Nah, untuk yang step terakhir yaitu step 9 yaitu sebuah rehabilitasi yang dijelaskan pada pasal 215 sampai 228.